Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Salam, selamat sore, kita mulai ibadah tengah minggu kita ya. Yalah Bapa, Engkaulah sumber hidup kami, Engkaulah yang memberikan berkat dengan nama Yesus. Bapa, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu dan hari ini kami beribadah kepadamu. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus itu kami beribadah kepadamu dan namamu, nama Yesus yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama itu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita bertobat sungguh-sungguh. Yesus tolong kami Bapak, biarlah roh jiwa kami hanya dikuduskan dalam kuasa darah Yesus Bapak. Bila darah Yesus dalam roh jiwa kami menguduskan kami Bapak. Kuasa darah Yesus dalam roh jiwa kami Bapak. Menguduskan roh jiwa kami bukan karena kebenaran kami Bapak. Yesus, tolonglah Bapak. Hapuslah semua pelanggaran kami Bapak. Hapuskanlah semua pelanggaran kami Bapak. Hapuslah semua kejahatan dan kesalahan kami Bapak. Hanya dalam kuasa darah Yesus. Hanya dalam kuasa darah Yesus dan roh jiwa kami. Ampunilah kami Bapak. Basuhlah kau dengan kuasa darah Yesus itu Bapak. Orang tersegar darah portas sarana darah negara bunuh darah negara darah. Tersegar portas sadara negara bunuh darah. Ampunilah kami Bapak. Sekarang berkasih darah darah negara bunuh darah. Darah bukan kasih syarat negara bunuh darah bunuh sekarang darah negara bunuh darah. Ampunilah kami Bapak. Sekarang negara berkasih darah Yesus. Berkasih darah bunuh darah. Ku serahkan diri
Bapa, Engkaulah yang memberkati kami, Engkau sumber berkat bagi kami, Bapa. Karena itu kami membawa persembahan ini, Bapa. Meskipun ini hina dan kecil sekali di hadapan-Mu, tetapi segala upaya dan kami berusaha untuk taat kepada-Mu. Bapa, biarlah nama-Mu yang dipujikan dalam setiap hal. Dan biarlah kami penuh dengan Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu, untuk dipenuhi dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu pada kami di dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan ayat dasar Alkitab hari ini dari Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Kita baca bersama-sama Yohanes 17 ayat 15 sampai 19. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Yesus, tolong kami Bapa. Engkaulah sumber segala pengetahuan Bapa. Engkaulah sumber segala hikmat dalam nama Yesus. Bapa, kami menerima hikmat, pengetahuan, kuasa, inspirasi hanya dalam nama Yesus Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami menerima yang oleh Roh Kudus Bapa. Bila Roh Kudus turut bekerja atas kami Bapa. Pertolongan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus bekerja atas kami Bapa. Bapa, tolonglah kami semua Bapa. Penuhilah kami dengan hikmat firman ini. Penuhilah kami dengan kuasa firman ini. Penuhilah kami dengan pengetahuan ini. Bapa, tolonglah kami Bapa, penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan inspirasi dari Engkau saja Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Kita baca intisari khotbah dari judul ya. 1, 2, 3. Doa Tuhan ketiga. Allah yang kita sembah kudus. Dia mengutus firman, maka firman itu kudus. Firman itu menjadi tubuh dan datang ke dunia ini.
Dialah Yesus Kristus. Dia anak Allah, namun merendahkan diri. Dan ketika berada di dunia, ia tidak berhenti berdoa. Secara khusus, doanya ditujukan untuk orang-orang kudus. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman Bapa adalah kebenaran. Ia mengakui demikian dan berkata, peliharalah mereka dengan kebenaran. Ini adalah doa yang sejati dari Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki iman kerinduan yang merupakan jawaban dari doa Tuhan Yesus, kita adalah milik Tuhan Yesus. Roh Kudus pun meminta kehendak Allah. Maka itulah kebenaran. Kita harus hidup dengan cara mana doa teladan dari Tuhan Yesus itu terjawab. Iman dan kerinduan sejati adalah yang percaya dan merindukan dengan mengenal kebenaran. Untuk hal itu, Yesus berdoa pada saat ini juga. Iman dan kerinduan itu sejati bila kita kembali ke firman dan taat. Yesus turut bekerja pada saat ini juga. Roh jiwa kita terpelihara bila penuh dengan Roh Kudus. Untuk hal itu, Yesus mengutus Roh Kudus supaya doa Yesus terjawab. Mari mempersembahkan diri kepada Tuhan. Mari memiliki iman kerinduan yang sejati dengan segenap hati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Arti kudus itu adalah dipisahkan. Allah adalah yang maha tinggi dan maha besar. Dia Tuhan di atas segala Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lebih tinggi daripadanya. Hal Allah yang sungguh maha tinggi menyendengkan telinganya kepada kita bukanlah hal yang biasa. Hal yang Allah sungguh maha tinggi menyendengkan telinganya kepada kita bukanlah hal yang biasa. Kalau ada waktu kita berdoa, kalau ingin kita mendekati Allah, jika tidak, tidak berdoa. Demikian kita bertindak di hadapan Allah semau kita. Tetapi Allah mendengarkan doa kita yang kecil suaranya, demikian menyendengkan telinganya kepada kita. Jikalau seorang raja memanggil rakyat kecil untuk mendengarkan hasratnya, pasti rakyat itu merangkak dengan lututnya dengan hati yang penuh keagungan akan raja itu. Pikirkanlah, Allah yang maha tinggi dan maha besar mau mendengarkan suara manusia. Maka di dalam doa kita harus bersyukur. Yesus juga ketika berdoa kepada Bapa, ia selalu mengucap syukur dalam doanya. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doaku. Meskipun dia anak Allah, meskipun ia setara dengan Allah. Ia selalu bersyukur atas doanya yang selalu didengarkan Bapa. Demikian kita harus bersyukur dengan sungguh-sungguh karena doa kita didengarkannya. Tetapi mereka tidak begitu. Mereka tidak mengucapkan syukur akan hal mereka diizinkan untuk berdoa. Akan hal doa kita didengarkan dan Allah menyendengkan telinganya kepada kita. Dan harus bersyukur karena diberi berkat untuk kita bertekuk lutut dan berdoa di hadapan Allah. Kita harus bersyukur dengan sungguh-sungguh
Karena kita yang kecil ini bisa berdoa kepada Allah yang maha besar. Maka ketika kita berdoa, kita harus berterima kasih dan kita harus sungkan. Begitu kita memiliki hati yang sungkan dan berterima kasih, doa kita dikabulkan. Doa kita dikabulkan. Tetapi jika kita sombong dan bersuara keras seperti memerintahkan kepada Allah untuk memberikan sesuatu, jika tidak diberikan, sepertinya menggerutu atau menegur Allah. Hal demikian merugikan roh jiwa sendiri. Kita harus berusaha bagaimana memperlihatkan sikap yang rendah hati itu kepada Allah. Kepada manusia saja, kita berusaha untuk memperlihatkan sikap kerendahan hati, apalagi kepada Allah. Apalagi di hadapan Allah, kita harus rendah hati tanpa pura-pura. Demikian kita maju pada Allah, sungguh dengan rendah hati dan berterima kasih. Betapa syukurnya akan hal kita bisa berdoa. Betapa syukurnya kita diberi kasih karunia begitu besar. Mereka yang berada di luar kasih karunia, satu pun tidak berdoa. Siapapun tidak mencari Allah. Tentu Allah tidak menyendengkan telinganya kepada kita. Allah tidak menaruh perhatian lagi kepada mereka. Dia menaruh perhatian kepada kita yang berada di dalam Yesus. Maka Dia mendengarkan doa kita. Ketika kita berdoa dalam doa Tuhan, Tuhan berdoa untuk kita. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9 bersama-sama. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Yesus tidak berdoa untuk mereka yang di luar gereja atau jemaat. Betapa banyaknya orang yang kasihan dan betapa banyaknya orang yang terkenal di luar jemaat. Bukan untuk mereka yang di luar Yesus, tetapi yang ada di dalam Yesus, yaitu mereka yang Bapa berikan kepadanya. Aku berdoa untuk mereka yang Engkau berikan kepadaku. Mereka yang diberikan kepadaku adalah milik Bapa. Aku berdoa untuk mereka. Betapa syukurnya kita menjadi pokok doa Yesus. Maka doa Tuhan harus terjawab kepada kita. Doa Tuhan yang Maha Kuasa, ratusan juta kali lebih berkuasa daripada doa seorang pendeta seperti saya. Bukankah doa Tuhan itu harus tergenapi terhadap hidup kita? Tetapi apakah saudara menerima jawaban doa di dalam Yesus? Doa Tuhan itu tersendiri, kehidupan kita tersendiri. Maka dengan apa saudara menerima jawaban? Ketika Yesus berdoa seperti Roh Kudus berdoa. Meskipun Roh Kudus memiliki kuasa yang mutlak untuk menolong kita, tetapi tidak menyalahgunakan kuasa itu. Tetapi berdoa menurut kehendak Bapa. Yesus memiliki kuasa sehingga bisa menolong, menyelamatkan, dan Dia bisa bekerja dengan semaunya. Tetapi Dia tidak menyalahgunakan kuasanya, melainkan berdoa menurut kehendak Bapa. Supaya terjadi dan dijawab sesuai kehendak Bapa. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita berdoa sesuai kehendak Bapa. Tuhan juga berdoa supaya terjadi sesuai kehendak Bapa. Tetapi benarkah jawaban doa Tuhan itu terjadi kepada saudara?
Tuhan berdoa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Perkataan Bapa adalah kebenaran. Peliharalah mereka dengan kebenaran. Yesus berdoa, aku ingin mereka dipelihara dengan firman Bapa. Apakah jawaban doa itu sudah terjadi kepada saudara? Doa itu tidak ada hubungan dengan mereka yang keluar dari Yesus, tetapi ada efeknya kepada mereka yang tetap berada di dalam Yesus. Seperti Yesus berkata, bukan untuk mereka yang berada di luar Yesus. Tetapi aku berdoa untuk mereka yang berada di dalam Yesus. Ketika kita berada di dalam Yesus, kita diberi jawaban. Apabila kita tidak mempraktekannya, bagaimana bisa kita diberi jawaban? Orang lumpuh tidak bisa berdiri dan berjalan dengan diri sendiri. Itu dikenal secara wajar dengan pandangan dunia. Tetapi Yesus memerintahkan dia supaya dia mempraktekkan. Maka seperti Yesus memerintahkan, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Iman yang tidak mempraktekkan itu tidak berguna. Jika menanam satu pohon biasanya dipasangkan tongkat bersandar, dan jika tongkat itu dicabut, pohon itu menjadi miring sedikit demi sedikit, lalu tumbuh miring dan menjadi keras. Kita hidup secara rohani, maka kita harus menyadari hal demikian dengan inspirasi. Kita harus menyadari dalam hal apapun, apakah Allah menyendengkan telinganya kepada kita atau tidak. Bila kita tidak mempraktekkan, bagaimana kita bisa menerima jawaban? Tuhan sudah memerintahkan kepada kita dan kepada mereka yang mempraktekkan itu. Aku ingin terjadi jawaban doaku. Itu artinya doa Tuhan. Tetapi tidak ada hubungan sedikit pun bagi orang yang tidak mempraktekkan meskipun diberi firman-Nya. Maka banyak orang yang lama berdoa dan berkata, tolonglah aku. Mereka berdoa dengan panjang lebar. Tetapi seperti Maleakhi 3 ayat 7 mengatakan, kalian telah mencuri milikku. Tetapi bagaimana manusia mencuri milik Allah? Demikian mereka tidak tahu akan hal mereka sudah mencuri milik Tuhan. Itu adalah persembahan khusus dan perpuluhan. Karenanya kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Demikian mereka sudah terkutuk. Bagaimana mereka bisa dijawab? Doa Yesus, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Itu bukan untuk mereka yang tidak taat pada kebenaran, melainkan untuk mereka yang taat pada kebenaran. Efesus 2 ayat 2 mengatakan mereka yang tidak taat adalah yang mengikuti penguasa dunia yang menguasai dunia. Maka asal-usul kita menjadi seperti itu. Demikian juga ketika kita tidak mentaati. Bagaimana mereka dapat diberi jawaban ketika mereka tidak taat? Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Kepada mereka yang mentaati kebenaran. Tetapi kepada mereka yang tidak mentaati, bagaimana mereka diberi jawaban yang disertai dengan tanda-tanda? Saya sudah pernah bicara, yaitu perpuluhan itu bukan persembahan. Perpuluhan adalah milik Allah. Imamat 27 ayat 30. Perpuluhan adalah milik Allah. Selain itu, yang kita berikan kepada Tuhan itu semua adalah persembahan. Milik Allah harus dikembalikan kepada Allah, tetapi jika tidak, itu berarti dia sedang menentang Allah, seperti lawan Allah. Jika engkau adalah hakim, hakimilah aku sampai saat mati, saya tidak bisa taat. Demikian mereka sedang melawan Allah. Mereka tidak tahu hal itu betapa mengerikannya, sebenarnya hal yang sungguh mengerikan. Maka demikian mereka menentang Allah. Seperti milik kaisar itu dikembalikan kepada kaisar, demikian juga milik Allah harus dikembalikan kepada Allah.
Dan persembahan harus dipersembahkan sebagai persembahan. Demikian kita harus mempraktekkan. Kita harus berusaha supaya semua firman Allah tergenapi pada diri kita. Amsal 1 ayat 23-33 mengatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan menimpamu. Apabila kedahsyatan datang kepadamu seperti badai dan celaka menimpa kamu, seperti angin puyuh. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Seperti itu, banyak orang tidak taat kepada Allah namun berseru kepadanya. Maka bagaimana mereka dijawab? Meskipun Tuhan telah berdoa untuk kita, tetapi apabila berada di luar Yesus tidak ada jawaban untuk kita. Hanya mereka saja, yaitu yang diberikan Bapa kepadaku. Tetapi mereka yang di luar Yesus ialah di bawah iblis, yaitu yang memegang kuasa angkasa itu menguasai mereka. Asal-usul kita ialah orang-orang durhaka yang akan dibinasakan. Tetapi ketika kita berada di dalam Yesus, kita berhubungan dengan dua Tuhan. Sedangkan mereka yang di luar Yesus tidak ada hubungan sama sekali. Biar bagaimanapun dua Tuhan itu kuasa yang mutlak. Betapa syukurnya sambil kita mentaati kepada Tuhan dan doanya dijawab pada diri kita. Kita harus hidup dalam kehidupan firman-Nya tergenapi dalam kehidupan kita, yaitu jawaban dari doa Tuhan. Itulah berkat sesungguhnya, kehidupan yang doanya dijawab. Kita tidak akan memiliki tenaga terus-menerus, karena pada suatu hari tenaga kita habis secara tiba-tiba. Pada waktu itu meskipun kita ingin bertobat, memulihkan masa lalu, tetapi tidak bisa. Allah memberi begitu banyak kesempatan, tetapi bila kita mengabaikan kesempatan itu, bagaimana kita menunggu kehidupan? Dan apabila kita tidak mempraktekkan, tidak ada janji untuk kita. Kita membaca Yakobus 2, Yakobus 2 ayat 19-20. Kita baca bersama-sama. 19절로 20절을 우리 다 한번 찾아서 야고보서 2장 19절로 20절을 우리 다 찾아서 야고보서 2장 19절부터 다 같이 시작. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Apakah engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik? Tetapi iman demikian, setan-setan pun percaya. Roh najis yang akan binasa, akan dicampakkan ke neraka itu memiliki iman sedemikian. 귀신들도 그 정도의 믿음은 가지고 있다. 그런데 hai manusia yang bebal, tidak tahukah iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 20 kita baca juga. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Tanpa roh tubuh mati, demikian tanpa perbuatan iman itu mati. Ayat 14 mengatakan, iman yang tidak mempunyai perbuatan itu apakah bisa menyelamatkan? Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jemaat kita selalu mendengarkan Berea juga mendengarkan banyak khotbah. Memiliki banyak pengetahuan tapi tidak mempraktekkan. Ada orang yang begitu bergembira menerima banyak kasih karunia melalui kupasan kitab Efesus. Dan sesudahnya ia bertanya, pendeta membahas apa lagi? Sebelumnya, dia mendengar baru pada permulaan khotbah saya itu. Ketika saya mulai mengupas yang memerlukan 1 atau 2 tahun, ada yang bertanya, mau membahas apa lagi? Mereka hanya mendengar saja tetapi tidak mempraktekkan. Maka saya memberi arahan baru, yaitu praktek Berea, bukan gerakan Berea. Karena jika tidak mempraktekkan tidak berguna. Supaya doa Tuhan terjawab pada diri kita, kita harus mempraktekkan firman.
supaya firman turut bekerja di dalam diri kita. Maka demikian doa Tuhan harus terjawab dan juga kita bisa berdoa dengan berani. Kita bukan seorang yang berada di hadapan Allah yang tidak ada, hanya dengan filsafat dan bertapa. Bukan demikian kita berdoa. Kita berdoa di hadapan Allah yang mendengarkan suara kita. Bahkan kita meminta tanda-tanda heran yang besar. Seperti Elia berdoa sungguh-sungguh agar hujan turun ke atas tanah yang kering selama 3 tahun dan membelah sungai. Kita berdoa banyak untuk tanda-tanda heran yang besar demikian maupun mendapat kesembuhan tubuh. Tetapi mengapa akan semua doa itu tidak ada jawaban? Karena saudara tidak berada di dalam firman. Maka firman-Nya, jika firman-Ku berada di dalam dirimu, mintalah apa saja. Demikian Yohanes 15 ayat 7 berkata. Ketika firman Allah itu turut bekerja dan menjadi Tuhan di dalam diri kita, ketika firman itu menguasai kita, ada jawaban, ada tanda-tanda dan doa. Tetapi meskipun mereka banyak berdoa, mereka hanya bertapa saja. Bila kita bertapa di hadapan Allah tidak ada artinya. Roh-roh najis pun mengenal hal itu. Bukankah mereka minta supaya mereka jangan masuk ke jurang maut? Bukankah mereka meminta biarlah kami masuk ke dalam babi-babi itu daripada ke dalam api? Iman sebesar itu dan doa seperti itu roh-roh najis pun bisa. Maka kita harus hidup kehidupan sebagai jawaban doa Tuhan. Yakni firman Allah turut bekerja di dalam diri kita. Maka kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Peliharalah mereka dengan kebenaran. Bila kita memiliki inspirasi, kita mengenal hal ini. Ada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia begitu senang berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu janganlah padamkan Roh Kudus. Maka hal berdoa itu harus sebagai sesuatu yang sukacita dan menyenangkan. Maka setiap hari berdoa demikian. Itu bukan karena dia menjadi orang rajin sehingga berdoa setiap hari. Tetapi janji yang diajarkan Alkitab itu ialah mengapa kamu harus mendekat kepada Allah. Karena Allah mendekati kamu, karena Allah menyendengkan telinganya, kamu pun senang berdoa. Maka demikian kita harus memiliki inspirasi. Melalui inspirasi kita sendiri sudah tahu Allah menyendengkan telinganya kepada diri kita, maka kita ingin berdoa. Maka jika ada kesempatan sedikit pun ia berdoa. Kapan saja ia ingin berdoa. Dia tidak nonton TV sampai larut malam hingga matanya memerah. Jika ada kesempatan sedikit pun ia berdoa. Itu berarti Allah menyendengkan telinganya. Kalau saya begitu terbangun tiba-tiba saya langsung berdoa. Lebih dari 3 kali. Waktu saya terbangun dari tidur saya tetap langsung berdoa. Karena saya tahu Tuhan menyendengkan telinganya. Seperti Nabi Samuel yang terbangun tiba-tiba dan mendengarkan firman. Demikian tahu Tuhan menyendengkan telinganya. Tetapi ada orang dulu ia rajin berdoa namun sekarang tidak. Katanya ia menjadi malas dan tidak bisa berdoa seperti dulu. Tetapi harus tahu bahwa Allah tidak menyendengkan telinganya kepada doanya. 1 Korintus 2 ayat 11 mengatakan keadaan roh manusia siapapun tidak tahu selain manusia itu sendiri. Kita sendiri tahu dengan baik keadaan roh. Mengapa aku ingin berdoa? Ya Allah menyendengkan telinganya kepadaku. Demikian penulis Mazmur berkata hal yang sama.
바로 시편 기자도 똑같은 말을 하고 있는 거다. 근데 Tetapi mengapa saudara tidak mau berdoa? Karena roh saudara sudah tahu dengan baik 알고 있다. bahwa Allah tidak menyendengkan telinganya. 그러니까 벌써 이미 Matius 13 ayat 12 mengatakan mengenai sifat Allah. Allah menambahkan kepada orang yang memiliki dan mengambil dari orang yang tidak memiliki. 빼앗는다 그랬어요. 그러니까 그가 Maka jika ia tidak mau berdoa, Allah pun tidak menyendengkan telinganya. Demikianlah penyesatan datang. 하나님도 듣기를 거부하신다. 더 하지 못하도록 Demikian roh penyesat datang. Allah pun menolak mendengarkan dia. 그러니까 Jadi itu bukan hal dia sedang menjadi malas, tetapi Allah tidak menyendengkan telinganya. 기우지 아니하신다. 어떤 자는 Ada juga sepasang suami istri rajin berdoa setiap pagi bersama anak mereka. 아이들도 새롭게 Tetapi lama-kelamaan tidak berdoa semuanya. Karena salah satu pasangan tidak berdoa, akhirnya yang lainnya juga tidak. Lalu seluruh keluarganya tidak berdoa. Itu berarti Allah tidak menyendengkan telinganya kepada keluarga itu. Betapa ngerinya. 이것이 얼마나 Maka saudara menjalankan kehidupan rohani apapun dengan penuh inspirasi. 나는 우리의 Waktu saya berdoa untuk anak dan cucu saya bukan hanya untuk kesehatan mereka. 우리의 무언지 앞서서 그것만 왜 기도하는 거 가장 중요한 내 기도의 내용이 뭐냐면은 바로 우리 Tetapi saya berdoa, Tuhan, dengarkanlah doa dari keturunanku. 소원하는 겁니다. 우리 가족의 Sendengkanlah telingamu kepada doa dari keluargaku, meskipun masalah biasa dan kecil. 사소하고 가장 적은 것이라도 적은 것이라도 Sendengkanlah telingamu kepada doa mereka. 성경 Jangan meremehkan anak kecil karena malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa di sorga. 하나님을 뵙느니라 그랬어요. 요한계시록 Wahyu 6 ayat 8 또 8장 1절부터 ayat 1-3 pun mengatakan, 그 삶을 malaikat menerima doa orang kudus di dalam pedupaan dan membawanya kepada Allah. 가지고 항상 하나님께로 그 상달시키러 간다라고 그랬습니다. 그 어린 Allah mendengarkan doa dari anak kecil juga. 하나님이 들으신다. 벌써 여러분이 Allah yang mendengarkan doa dari keluarga saudara. 와서 길을 기울여 Saat Allah mendengarkan doa dan tidak, itu begitu berbeda. 엄청나다. 우리는 Meskipun hal-hal kecil harus kita doakan supaya Allah menyendengkan telinganya. 그러니까 우리가 길을 Maka sambil berjalan kaki pun ingin berdoa, duduk sebentar pun ingin berdoa. 가다가도 갑자기 Begitu terbangun tiba-tiba ingin berdoa. 저 기도하고 싶은 마음, 싹 기도하고 싶은 Doa itu bukan hanya kita duduk di satu tempat dan berseru-seru saja. 필요만 기도가 아니라 그렇게 기도 Tetapi kita harus berdoa demikian berseru atau duduk sebentar kita berdoa. 그저 걸어가면서도 Sambil berjalan kaki pun berdoa. Demikian doa itu bersama dengan kita. 이런 게 Maka Allah selalu menyendengkan telinganya. 그 높고 큰 Allah yang maha tinggi dan maha besar menyendengkan telinganya. 얼마나 신기한 일이에요. 벌써 당신이 알아. Maka kita sendiri sudah tahu hal itu. Jika Allah menyendengkan telinganya kepada seseorang, inspirasinya penuh melimpah. 영감이 도와줘. Orang yang tidak demikian, inspirasinya makin berkurang, maka makin mundur dari pekerjaan rohani. 우리 하나님 Maka Yesus berdoa, aku berterima kasih karena engkau selalu mendengarkan doaku. 항상 들으심을 감사하다. 항상 아버지가 내 Bapa, terima kasih karena engkau selalu menyendengkan telinga kepadaku. Ikuti saya, Tuhan, sendengkanlah telingamu kepadaku. 이것이 정말 Itu harus menjadi hasrat keluarga saudara. 주여 Tuhan, sendengkanlah telingamu kepada keluargaku. 기울여 주소서. 이건 Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Itu harus menjadi hasrat yang sungguh bagi saudara. Tuhan, sendengkanlah telingamu kepada doa keturunanku. 근데 어떤 Tetapi kepada orang yang tidak berdoa, bagaimana Allah menyendengkan? Ada orang yang menerima penuh dengan Roh Kudus selalu bersuka cita, tapi tidak lama memadamkannya. Tahukah mengapa? 그다음에 그 성령 충만함에 소멸됐어요. 왜 그런지 아십니까? 우리 어렸을 때 보면 Waktu saya kecil di kampung saya memakai pelita dengan minyak goreng karena tidak ada minyak tanah. 들기보다 Meskipun minyak itu dituang, itu tidak bisa menyatakan pelita. Tetapi kalau memasang sumbu dan terbakar, minyak pun ikut terbakar. 그와 같이 Demikian meskipun orang menerima Roh Kudus, tapi jika tidak masuk kebenaran, pasti tidak menyalakan. 절대로 불이 붙지 않는다.
Karena tidak masuk firman Allah, Roh Kudus pun pasti tidak bekerja. Ketika menerima Roh Kudus, memang menjadi penuh, tetapi sesudahnya Roh Kudus tidak memiliki pekerjaannya, sehingga Roh Kudus padam. Maka Alkitab berkata supaya kita jangan padamkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang di dalam diri kita untuk kita mengenal kebenaran dan untuk mengingat akan kebenaran. Karenanya Tuhan memberi pesan supaya kita jangan padamkan Roh Kudus. Sungguh saudara, naikkanlah doamu. Biarlah Allah menyendengkan telinga kepada keluarga saudara. Jika saudara makin tidak mau berdoa, sering lupa sehingga tidak berdoa, maka hati yang ingin berdoa itu diambil. Jika hal itu terjadi karena Allah tidak menyendengkan telinganya, bagaimana? Betapa ngerinya di antara firman yang paling mengerikan itu, Tuhan memindahkan kaki Dian dari kita. Demikian juga jika Tuhan tidak menyendengkan telinganya. Amsal 1:23 ayat 33 mengatakan Allah tidak mendengarkan doa kita. Betapa ngerinya. Pada saat ini kita harus berseru dengan sungguh-sungguh supaya Allah mendengarkan dan menyendengkan telinganya kepada doa kita dan keluarga kita. Kita harus berseru, mari roh jiwaku naikkanlah doa. 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 Supaya kita menaikkan doa, kita harus mempraktekkan firman. Karena kita tidak menolak Allah, Allah pun tidak berpaling dari kita. Tetapi supaya Allah bisa menyendengkan telinganya kepada kita, ketika kita berdoa dengan suara keras, berdoalah supaya Allah mendengarkan semua doa dari keluarga kita. Jika satu pun keluarga tidak didengarkan Allah, bagaimana? Dengarkanlah aku dan keluargaku, supaya Allah mendengarkan keluarga yang rendah hati. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh.
Saksi
IBSI menjadi gereja yang mensukseskan ibadah hari Tuhan dan ibadah hari Rabu. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBC dan keluarga. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para diakon takbis dan keluarga. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berilah kuasa pada Bapa dan tanda perintah pada Bapa. Tolonglah Yesus segala kali betul Bapa. Berjaya berlaku dengan baik Bapa. Tolonglah Yesus. Biar Bapa pada kita berkurang Bapa. Sungguh mencari pada Bapa. Menjalankan dia Bapa. Menjaga baik cerita Bapa. Dan menjaga baik Bapa pasti Bapa. Tolonglah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh koordinator GBC dan keluarga, dan seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa untuk pengurus Sinode GBC, Yayasan Beria Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh departemen GBC, studio, sekretariat, kebendaraan, penginjilan, sekolah minggu, muda-mudi, pernikahan, pasutri, kematian, ibadah, paduan suara, laskar, KP, komsel, dan penjara. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan di Korea. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBC Kupang, GBC Cirebon, GBC Surabaya Citra, dan STT Brea. Dan kita juga berdoa untuk penyediaan tanah dan pengurusan izin GBC Pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBC di daerah-daerah, persiapan pendirian STT, program sekolah penginjilan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar misi penginjilan GBC Pusat dan Cabang-Cabang IBG ulang tahun 30 tahun GBC di tahun 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBC Pusat Karawaci, cabang-cabang GBC Bandung, Cikupa, dan Bekasi. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Malang, Kupang, Soe, dan Makassar. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Cirebon, Bangka, Lombok, dan Bintaro. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Cikarang, Sumbawa, Bali, Kediri, Pare. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Berilah kuasa pada Bapa dan tanah berjanji Bapa. Roja sungguh-sungguh mencari pada tanah Bapa. Jangan uang gerejamu Bapa. Tolong Yesus, tolong Yesus. Biarlah teman-teman satu hati, satu dia pikir sukses karena Bapa. Tolong Bapa, berilah kuasa pada Roja Bapa. Percayakan iman mudah berbesar pada Bapa. Tolong Yesus, tolong Yesus. Biar Roja Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC, Jengger, Pare-Pare, Kelapa Gading, Wonogiri. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, Simalungun, Sukadame, Siantar, Jayapura, Kerom. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBC Kabanjahe, Tanah Toraja, Semarang, TKD, Pemayon, Jambi. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa cabang-cabang GBC, Bedugul, Manado, dan Sul. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa
berkenan di Bapak. Tolonglah Yesus. Dan roh sungguh-sungguh Bapak mencari bersama, mencari harta di dalam Bapak, mencari membantu gereja Bapak. Tolonglah Yesus. Berilah kuasa berkobar Bapak. Berkatkan ibadah mudah-mudahan kita sampai kepada Bapak. Dan sungguh roh dari Bapak. Berilah sumber dari Bapak. Dan roh sungguh Bapak. Berilah bekerja surga Bapak. Tolong kami teman-teman Bapak. Tolong Yesus. Susah jadi mereka Bapak. Susah jadi mereka Bapak. Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa seluruh jemaat GBC agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung dalam doa Ibu Imelda, Ibu Yosepina, Ibu Sri Dewi, Ibu Maria, Bapak Diakon Takbis Nurmadi, Bapak Kristanua, Bapak Hendrik, Gloria, Kristi, Elena, Ibu Rinawati. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai
Roja kami dengan Roh Kudus Bapa, dan berilah kuasa per roja kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan iman kami, terlebih di dalam pelayanan kami Bapa. Dan pakailah jemaat-Mu GBC dari pusat sampai cabang-cabang Bapa menjadi alat-Mu pengantara Injil, menjadi saksi Kristus yang penuh kuasa, penuh tanda-tanda heran Bapa. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga kami telah menjaga doa-doa kami kepada Engkau Bapa. Kami percaya Engkau menjawab doa kami Bapa, dan berilah kuasa beroja kami untuk menangguh segala jawaban doa kami Bapa. Terima kasih Bapa. Bapak di surga, kami juga menyambut hari Tuhan Bapa, hari Kudus itu Bapa. Biarlah roja kami dipenuhi dan dirapi Roh Kudus, berikan kuasa beroja kami untuk mempersiapkan tubuh, jiwa dan roh kami, mempersiapkan peranan kami, mempersiapkan persembahan kami Bapa. Biarlah kami menyambut hari Tuhan, hari Kudus itu Bapa, dengan penuh dengan sukacita Allah. Karena kami bertemu Allah kami yang hidup dan mencium wajah Allah yang kudus itu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai kami dengan malaikat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.